Weton Pahing, nasibnya bisa berubah drastis di usia ini. Bikin merinding. Dalam primbon Jawa kuno, weton pahing disebut sebagai weton dengan jalan hidup paling berliku dan penuh teka-teki, Nduk. Banyak pemilik pahing mengalami masa muda yang berat, rezeki seret, batin tertekan, dan hubungan yang sering kandas tanpa sebab jelas, Le. Namun yang bikin merinding, primbon mencatat ada satu usia sakral di mana nasib pahing bisa berubah drastis dalam sekejap loh. Anehnya, perubahan itu hampir selalu diawali peristiwa pahit yang membuat hati remuk. Sadurunge berkah gede teko tanpa diduga-duga nggih. Sebelum kita masuk lebih dalam, monggo luangkan sedikit waktu menuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar, nggih. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dalam satu doa yang tulus, ngaten. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya, amin nggih. Yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya, leres. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan rezeki terbaiknya, insya Allah ngatan. Dan semoga hidup panjenengan semua selalu diselimuti keberkahan serta kebahagiaan. Amin nggih. Lan sugeng pepanggihan wonten channel Primbon Mbah Pahing. Bab 1. Beban sejak dini. Dalam primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai weton yang jarang diberi hidup mudah sejak awal. Banyak orang pahing yang sejak kecil sudah dihadapkan pada tanggung jawab yang tidak seharusnya mereka pikul di usia itu. Ada yang harus cepat dewasa karena kondisi keluarga, ada pula yang terbiasa mengalah demi menjaga keharmonisan sekitar, Nduk. Seolah-olah hidup mereka ditakdirkan untuk belajar tentang kesabaran lebih cepat dibanding weton lainnya, Le. Sejak muda, pemilik weton pahing sering merasa berbeda. Mereka peka, mudah membaca suasana, namun juga mudah memendam perasaan. Primbon menyebutkan bahwa kepekaan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, pahing memiliki intuisi tajam dan naluri kuat. Namun di sisi lain, mereka sering memikul beban batin orang lain tanpa disadari, nganti atine kerep kesel lan sepi nggih. Dalam urusan rejeki, pahing jarang langsung menikmati hasil. Apa yang mereka dapatkan biasanya melalui proses panjang, penuh jatuh bangun. Saat orang lain melaju cepat, pahing justru tertahan oleh keadaan yang tak mereka pilih. Kadang usaha sudah maksimal, doa sudah dipanjatkan, namun hasil belum juga datang. Inilah fase hidup yang oleh primbon disebut sebagai masa tempaan, waktu kanggo ngasah batin lan niat, Le. Konflik sering datang dari lingkungan terdekat. Tidak jarang, pahing iku disalahpahami, dianggap keras kepala atau terlalu diam. Padahal, diam mereka bukan karena tidak peduli, melainkan karena terlalu banyak yang dipikirkan. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah sendiri tanpa ingin merepotkan orang lain. Sayangnya, sikap ini justru membuat beban hidup terasa semakin berat. Awit ora kabeh kudu ditanggung dhewe, Nduk. Primbon juga mencatat bahwa pahing sering menjadi sandaran keluarga. Saat ada masalah, merekalah yang dicari. Saat ada keputusan sulit, merekalah yang diminta mengalah. Dalam jangka panjang, pola ini menimbulkan konflik batin yang dalam. Mereka mulai bertanya dalam hati, kapan giliran aku diperhatikan? Namun pertanyaan itu jarang terucap.
mung disimpen ing jero ati ngono wae. Menariknya, fase berat ini bukan hukuman. Menurut Primbon, inilah fondasi perubahan besar di masa depan. Beban sejak dini membentuk mental Paying menjadi kuat, tahan banting, dan tidak mudah silau oleh kenikmatan sesaat. Mereka diajarkan untuk mengenal pahit sebelum manis, supaya kelak tidak lupa diri saat berada di atas, ben ora keblinger leh. Namun disinilah jebakannya. Banyak Paying yang terjebak terlalu lama dalam fase menahan. Mereka lupa bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang berani berubah. Jika terus memikul semua beban tanpa belajar berserah, justru energi Paying bisa stagnan. Primbon mengingatkan, pada titik tertentu, Paying harus berani berkata cukup, kudu wani milih dalane dhewe nggih. Bab ini menjadi awal dari semua perubahan. Karena tanpa memahami beratnya fase awal kehidupan Paying, seseorang tidak akan mengerti mengapa perubahan nasib mereka kelak bisa terasa begitu ekstrim dan mengejutkan. Semua sudah disiapkan sejak awal, alon-alon, nanging mesti nduk. Bab loro, konflik batin sing sunyi. Jika bab 1 adalah tentang beban dari luar, maka bab 2 adalah perang yang jauh lebih berat, perang di dalam diri. Dalam Primbon Jawa, weton Pahing dikenal sebagai weton yang tampak kuat di luar, namun sering rapuh di dalam. Mereka pandai menyembunyikan luka, tersenyum di depan orang lain, sementara di dalam hatinya terjadi pergolakan yang tidak pernah benar-benar selesai, nduk. Orang Pahing jarang bercerita tentang keresahan mereka, bukan karena tidak punya masalah, tetapi karena mereka merasa tidak ingin merepotkan siapapun. Sikap ini perlahan membentuk kebiasaan memendam. Setiap kekecewaan disimpan, setiap marah ditelan, setiap sedih dipendam dalam-dalam. Dalam Primbon ini disebut sebagai beban karma batin, yoiku tumpukan rasa sing ora tau metule. Konflik batin Pahing sering muncul dalam bentuk keraguan terhadap diri sendiri. Mereka mulai mempertanyakan nilai diri. Apakah mereka cukup baik, cukup berguna, cukup layak untuk bahagia? Padahal dari luar, banyak orang melihat Pahing sebagai sosok yang kuat dan bisa diandalkan. Ketimpangan antara pandangan luar dan suara batin inilah yang menciptakan tekanan besar, nganti atine krasa sesek lan sempit nggih. Dalam urusan cinta dan hubungan, konflik ini menjadi semakin rumit. Pahing cenderung mencintai dengan dalam, namun juga mudah kecewa. Ketika merasa tidak dihargai, mereka tidak langsung marah. Mereka memilih diam, berharap pasangannya mengerti dengan sendirinya. Namun harapan yang tidak terucap sering berubah menjadi kekecewaan yang menumpuk. Alon-alon dadi ganjel ing ati, nduk. Primbon nyebutaken, pada fase iki banyak Pahing sing merasa sendirian meski berada di tengah keramaian. Mereka bisa tertawa bersama teman,
Namun saat sendiri, pikiran mulai berkelana ke arah yang gelap. Pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, tentang keadilan nasib, tentang mengapa mereka harus selalu kuat, terus berputar tanpa jawaban sing jelas, nganti pikiran kroso muwet le. Yang membuat fase ini semakin berat adalah kebiasaan Pahing nyalahke diri sendiri. Jika sesuatu gagal, mereka jarang menyalahkan keadaan. Mereka justru menganggap diri kurang berusaha, kurang sabar, atau kurang ikhlas. Padahal tidak semua hal bisa dikendalikan. Primbon mengingatkan bahwa sikap terlalu keras pada diri sendiri justru bisa menjadi penghalang rejeki dan ketenangan, amarga atine ora oleh ngaso ngelih. Namun, di balik semua konflik batin ini, Primbon menyimpan pesan penting. Pergolakan batin bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwa sedang tumbuh. Pahing sedang dipaksa untuk mengenal dirinya lebih dalam, mengenal batasnya, mengenal luka-lukanya, dan mengenal kebutuhan jiwanya sendiri. Fase ini ibarat malam panjang sebelum fajar, peteng dhisik sadurunge padang, Nduk. Bab 2 ini adalah titik di mana banyak Pahing hampir menyerah. Mereka merasa lelah, jenuh, dan mempertanyakan tujuan hidup. Namun, justru disinilah kunci perubahan besar mulai disiapkan. Konflik batin yang sunyi ini akan menjadi bahan bakar untuk keputusan besar di bab berikutnya. Tanpa bab 2, perubahan masih Pahing tidak akan punya makna yang dalam, amarga saka lara dadi wicaksana le. Bab 3. Usia penentuan. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki satu fase usia yang disebut sebagai umur balik nasib. Bagi weton Pahing, usia ini bukan datang dengan gemerlap, melainkan dengan guncangan yang membuat hidup terasa goyah, Handuk. Banyak Pahing tidak menyadari bahwa mereka sedang memasuki fase penting ini, karena tanda-tandanya justru tampak seperti kemunduran, leh. Pada usia penentuan ini, Pahing sering mengalami perubahan besar yang terasa tidak adil. Ada yang kehilangan pekerjaan, usaha tiba-tiba macet, hubungan lama runtuh, atau kepercayaan terhadap seseorang hancur dalam sekejap. Primbon mencatat, kehilangan ini bukan hukuman, melainkan cara semesta memaksa Pahing melepaskan sesuatu yang sudah tidak sejalan dengan jalan hidupnya. Senajan rasane loro, le. Secara batin, Pahing merasa seperti kembali ke titik nol. Semua yang sudah dibangun terasa runtuh. Di fase ini, banyak Pahing yang bertanya, untuk apa semua perjuangan ini? Namun justru pertanyaan inilah yang menjadi pintu kesadaran baru. Primbon menyebut saat Pahing mulai mempertanyakan makna, disitulah energi hidup mulai bergeser. Alon-alon nanging nyoto, nggih. Menariknya, penentuan usia ini sering dibarengi dengan tanda-tanda kecil yang kerap diabaikan. Mimpi yang terasa nyata, pertemuan tak terduga dengan orang lama, atau kejadian sepele yang berulang-ulang. Dalam primbon, ini disebut sebagai tenger alam,
yaitu isyarat halus agar Paing lebih peka terhadap arah hidupnya. Aja mung delok sing katon wae nduk. Di sisi lain, konflik batin dari bab sebelumnya mencapai puncaknya. Paing dipaksa memilih, tetap bertahan pada pola lama yang melelahkan, atau berani melangkah ke arah yang belum pasti. Pilihan ini bukan tentang berani atau tidak, melainkan tentang kesiapan melepas identitas lama. Banyak Paing takut kehilangan pengakuan, takut dianggap gagal, takut mengecewakan orang lain. Nanging luwih wedi kelangan awake dhewe le. Primbon menegaskan bahwa pada usia ini, Paing yang terlalu keras kepala justru akan semakin tertekan. Semakin melawan perubahan, semakin berat beban yang dirasakan. Sebaliknya, Paing yang mulai belajar ikhlas dan berserah akan merasakan kelegaan meski belum melihat hasil nyata. Disinilah pelajaran terpenting muncul. Tidak semua perjuangan harus dilawan dengan tenaga. Kadang kudu dilakoni nganggo pasrah, nggih? Banyak kisah Paing yang mengaku pada fase ini mereka mulai mendekat pada hal-hal spiritual. Ada yang mulai rajin berdoa, ada yang memperbaiki niat hidup, ada pula yang memilih menyendiri untuk mengenal diri sendiri. Primbon mencatat, perubahan batin inilah yang menjadi kunci utama pembuka rejeki di fase selanjutnya. Amargo Gusti ora nate turun nduk. Namun, usia penentuan ini tidak selalu berakhir manis secara instan. Justru sering terasa hening dan sepi. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada kepastian, hanya keyakinan tipis bahwa hidup sedang diarahkan ke tempat yang lebih tepat. Paing belajar berjalan tanpa peta, percaya pada proses lan nyerah ke asil marang sing kuwasa le. Bab 3 ini adalah jembatan antara penderitaan dan kebangkitan. Tanpa melewati fase usia penentuan dengan kesadaran, Paing tidak akan siap menerima perubahan besar di bab berikutnya. Karena dalam Primbon, yang paling diuji sebelum naik derajat adalah kesabaran dan keikhlasan. Sabar lan rimo iku dudu kalah, nduk. Bab 4. Jalan tak terduga. Setelah melewati usia penentuan, hidup weton Paing tidak serta-merta menjadi mudah. Justru pada fase inilah arah hidup mulai berubah secara perlahan, nyaris tak terasa. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai mlaku tanpa peto, yaitu masa ketika seseorang berjalan tanpa kepastian. Namun sebenarnya sedang diarahkan ke jalur yang lebih tepat, Nuk. Di titik ini, Paing sering dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil yang tampak sepele, namun berdampak besar. Tawaran pekerjaan yang tidak sesuai latar belakang, pertemuan dengan orang asing yang terasa akrab, atau kesempatan yang datang dari arah yang selama ini tidak pernah dipikirkan. Banyak Paing hampir melewatkannya karena merasa ragu dan tidak percaya diri. Awit dalane katon aneh le. Konflik batin kembali muncul, namun dengan wajah berbeda. Jika sebelumnya Paing berjuang untuk bertahan, kini mereka diuji untuk berani melangkah. Iku lama masih membisikkan ketakutan, takut gagal lagi, takut diremehkan, takut mengulang luka. Primbon mengingatkan, jalan tak terduga ini memang tidak nyaman, karena ia menuntut Paing keluar dari zona aman yang selama ini justru menyiksa. Menariknya, saat Paing mulai berani mencoba, rejeki kecil mulai berdatangan, bukan dalam jumlah besar, namun cukup untuk menumbuhkan harapan.
Ada rasa lega yang sulit dijelaskan, seolah hidup mulai memberi tanda bahwa mereka berada di jalur yang benar. Dalam primbon, ini disebut tetesan berkah awal, tanda bahwa niat dan arah hidup mulai selaras. Alon-alon nanging mesti induk. Namun ujian belum selesai. Justru ketika rizki mulai terbuka, godaan terbesar datang. Pahing diuji antara memilih jalan cepat yang menjanjikan hasil instan namun mengorbankan nilai, atau jalan pelan yang menuntut konsistensi dan kejujuran. Banyak yang tergoda kembali ke pola lama, memaksakan diri, mengabaikan batin, dan mengejar pengakuan semata. Padahal primbon menegaskan bahwa pengulangan kesalahan di fase ini bisa menutup pintu berkah untuk waktu yang lama. Dalam hubungan sosial juga terasa, lingkaran pertemanan mulai menyempit. Ada yang menjauh, ada pula yang merasa tidak lagi sejalan. Pahing mulai sadar bahwa tidak semua orang harus dibawa ke fase hidup yang baru. Kesadaran ini terasa pahit, namun perlu, karena pertumbuhan seringkali menuntut perpisahan, senajan ora gampang nggih. Di fase jalan tak terduga ini, Pahing yang mulai mendengarkan suara hati akan merasakan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah, belajar memilih tanpa harus menjelaskan segalanya, dan belajar percaya bahwa hidup tidak selalu harus dipahami oleh orang lain. Primbon menyebut ini sebagai tanda kedewasaan batin, tondo yen jiwa wis munggah derajate nduk. Bab 4 ini adalah masa penyesuaian. Pahing belum sepenuhnya sampai, namun juga tidak lagi tersesat. Jalan hidupnya memang belum jelas ujungnya, tetapi langkahnya mulai mantap. Inilah fase ketika semesta menyiapkan kejutan terbesar. Karena di balik jalan yang tak terduga ini tersimpan satu kebenaran yang akan terungkap di bab terakhir. Sabar setitik maneh leh. Bab 5, plot twist tak terduga. Inilah bagian yang paling jarang dibahas dalam primbon Jou tentang weton pahing. Setelah melewati jalan panjang penuh ujian, konflik batin, dan pilihan sulit, banyak orang mengira perubahan nasib pahing akan datang dalam bentuk keberuntungan besar, harta melimpah, jabatan tinggi, atau pasangan ideal. Namun, primbon justru mengungkap sesuatu yang mengejutkan dan sering membuat merinding. Perubahan terbesar weton pahing bukan terjadi di luar, melainkan di dalam dirinya sendiri. Pada titik ini, pahing menyadari bahwa selama ini ia bukan sedang dikejar nasib buruk, melainkan sedang disiapkan. Semua kehilangan, keterlambatan rizki, dan luka batin ternyata berfungsi mematahkan satu hal paling berbahaya dalam diri pahing le. Primbon menyebut fase ini sebagai pecahnya pamrih. Pahing mulai hidup tanpa terlalu menuntut hasil. Ia bekerja tanpa terus menghitung untung rugi, mencintai tanpa menggenggam berlebihan, dan berbuat baik tanpa berharap balasan. Justru di saat itulah perubahan luar mulai terjadi tanpa diumumkan, alon-alon nanging nyotong nggih. Rizki datang dari arah yang tidak disangka. Bukan selalu besar di awal, namun stabil dan menenangkan.
Hubungan yang dulu terasa berat kini terasa ringan karena Pahing tidak lagi memaksa siapapun untuk bertahan. Bahkan orang-orang yang dulu pergi, sebagian kembali dengan cara yang berbeda. Namun kali ini, Pahing sudah tidak bergantung pada siapapun. Wis ora gumantung maneh, Duk. Plot twist terbesar dari Primbon ini. Jodoh sejati Pahing seringkali hadir setelah ia berdamai dengan kesendirian. Bukan saat ia paling membutuhkan, tetapi saat ia sudah merasa cukup. Inilah mengapa banyak Pahing merasa hidupnya terlambat, padahal sesungguhnya tepat waktu menurut langit, Le. Primbon juga mencatat, pada fase ini Pahing sering menjadi penenang bagi orang lain. Nasihatnya sederhana namun mengena, kehadirannya meneduhkan. Tanpa disadari, luka-luka lama telah menjelma menjadi kebijaksanaan. Apa yang dulu menyakitkan, kini menjadi sumber cahaya bagi sekitar. Sakalara dadi berkah, nggih. Yang paling mengejutkan, perubahan nasib ini sering tidak disadari oleh Pahing sendiri. Ia merasa hidupnya biasa saja, namun orang lain melihatnya sebagai sosok yang berbeda. Lebih tenang, lebih mantap, dan lebih utuh. Primbon menegaskan, inilah tanda bahwa Pahing telah naik derajat batin. Ora rame nanging jero, Nduk. Bab 5 menutup perjalanan panjang ini dengan satu pesan kuat. Nasib Pahing berubah drastis, bukan karena usia, bukan karena hitungan neptu semata, tetapi karena keberanian untuk berserah dan memperbaiki niat hidup. Saat Pahing berhenti melawan arus dan mulai berjalan seirama dengan kehendak Tuhan, hidup pun mengikuti. Kabeh bali marang sing ngatur, Le. Inilah akhir dari kisah weton Pahing menurut Primbon. Bukan akhir yang meledak-ledak, namun akhir yang menenangkan. Karena perubahan sejati tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh jiwa. Wis tekan omah sejati, Nduk. Dari seluruh pembahasan tentang weton Pahing ini, kita belajar bahwa seberat apapun jalan hidup menurut Primbon, semuanya tetap berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nduk. Ramalan hanyalah isyarat, bukan penentu mutlak. Yang menentukan arah hidup seseorang adalah niat, ikhtiar, doa, serta keikhlasan dalam menerima ketentuannya, Nduk. Jangan sampai kita menggantungkan harapan pada hitungan weton, lalu lupa bahwa sebaik-baik perencana hidup adalah Sang Maha Pengatur, Le. Weton Pahing diajarkan untuk sabar, kuat, dan rendah hati. Namun jangan lupa, bersabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Teruslah melangkah, perbaiki niat, jaga sholat, dan perbanyak doa agar setiap langkah hidup selalu diberi petunjuk. Ketika hati lurus dan niat baik, maka pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya, senajan ora langsung katon, nggih. Jika pembahasan ini bermanfaat, silahkan dukung dengan cara like dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten penuh hikmah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Mugi tansah pinaringan rahayu lan kabagajan, Nduk.